Shalom bagi kita semua, kiranya berkat dan kasih karunia Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Dan kembali lagi kita akan pelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kita sudah memasuki di triwulan yang baru. Dan kita juga akan mempelajari pelajaran yang baru, di mana kita akan mempelajari tentang kitab Injil Yohanes. Dengan tema besar kita sepanjang satu triwulan ini adalah tema-tema dalam Injil Yohanes. Jadi kita akan pelajari tentang Injil Yohanes panjang satu triwulan ini. Dan kita langsung masuk di pelajaran yang pertama, di mana dengan judul besar tanda-tanda yang menunjuk kepada jalan. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kalau kita lihat, semua yang ditulis oleh Yohanes belum cukup, tetapi sebenarnya itu sudah cukup memberitahukan kepada kita. Itu ditulis untuk menunjukkan, memberitahukan kepada kita bahwa Yesus adalah Mesias dan bahwa Dia adalah juru selamat kita manusia. Baik, kita akan lihat di pelajaran yang pertama di hari Minggu dengan judul Pernikahan di Kana. Ayatnya kita boleh renungkan, kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Engkau boleh mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh dapat mengubahkan kehidupan kami, dan makin hari kami boleh lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, pernikahan di Kana ini merupakan mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus di dalam pelayanannya. Saudara-saudaraku, mengapa Yesus melakukan mujizat? Apakah hal tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri? Atau apakah dia hanya untuk memberikan sebuah pertunjukan? Tentu saja tidak, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, ini dilakukan oleh Yesus untuk memenuhi kebutuhan orang-orang pada saat itu, yang dimana mencakup dimensi spiritual dan pemulihan. Jadi kita bisa lihat ini bukan untuk kepentingan Yesus. Dan yang kedua, kita lihat bahwa ini dilakukan bukan untuk memuaskan keingintahuan manusia saja, tetapi ini juga untuk menolong mereka yang membutuhkan. Dan yang ketiga, ini untuk membuktikan dengan jelas bahwa kebenaran dan misi daripada Yesus. Kenapa dia melakukan mujizat tersebut? Baik, kita kembali ke pernikahan di Kana ini. Jadi di sini kita lihat bahwa keluarga daripada Yesus atau kerabat mereka sedang melakukan upacara pernikahan. Dan saat itu belum selesai pernikahan, mereka kehabisan anggur, dan ibu Yesus mengatakan kepada Yesus bahwa mereka mau kehabisan anggur. Dan Yesus menjawab, "Mau apakah ibu daripadaku? Waktuku belum tiba." Apa artinya waktuku belum tiba? Waktu di mana Yesus belum menyerahkan diri untuk dicurahkan darahnya, ya. Nah, kita lihat di sini, ibu Yesus dia sangat percaya kepada Yesus, dan dia mengatakan kepada pelayan-pelayan, lakukanlah apa yang dia akan katakan. Dan saudara-saudaraku, Yesus mengatakan, ambillah tempayan-tempayan yang berisi air itu, dan air itu berubah menjadi anggur. Saudara-saudaraku, luar biasa. Ketika dicicip oleh pemimpin pesta, mereka mengira bahwa anggur yang ini mungkin anggur yang biasa. Tetapi luar biasanya anggur ini menjadi anggur yang sama baiknya dengan yang pertama.
saudara-saudaraku, sangat luar biasa. Dan kita melihat akan mujizat ini adalah mujizat pertama pada waktu keluaran, yaitu ketika Musa menghadap Firaun untuk melepaskan bangsa Israel, di mana Musa mengubah air menjadi darah. Tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Musa, Yesus mengubah air menjadi anggur. Tetapi ini sama-sama menggambarkan tentang pembebasan dan rencana penyelamatan yang Yesus lakukan kepada bangsa Israel maupun kepada umat manusia. Dan saudara-saudaraku, kita perlu mengetahui bahwa anggur yang diubah oleh Yesus ini bukanlah anggur yang beralkohol, ya, tetapi anggur yang bebas dari alkohol, dan itu baik untuk diminum sama seperti jus biasanya. Saudara-saudaraku, pelajaran apakah yang kita bisa petik dari pernikahan di Kana ini? Yang pertama, kita lihat kita harus percaya sama seperti Maria, bahwa Yesus akan melakukan upaya untuk menyelamat atau menolong kita. Dan yang kedua, kita bisa melihat bahwa kita manusia adalah orang yang suka bersosial. Artinya kita perlu berbaur kepada setiap orang. Yang ketiga, Tuhan sangat memberkati dan sangat memperhatikan akan pernikahan. Itulah sebabnya kalau kita lihat saat ini, setan berupaya untuk menghancurkan setiap rumah tangga yang ada. Kalau kita lihat di kalangan para artis, banyak sekali perceraian. Ya, ini adalah tindakan-tindakan setan. Dan kita lihat di sini Tuhan memberkati acara pernikahan tersebut. Dan selanjutnya, ketika ada orang membutuhkan pertolongan kita, kita pun harus rela untuk membantu mereka dalam kondisi yang mungkin kita bisa untuk membantu mereka. Saudara-saudaraku, biarlah pelajaran ini boleh menjadi pelajaran penting bagi kita, agar kita boleh memiliki suatu teladan yang sama yang dilakukan oleh Yesus ketika dia melakukan pelayanan di atas dunia ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Amin.